Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk PowerPoint untuk mempresentasikan masalah gizi pada pekerja kantoran. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farni Sabila dengan NIM akhir 192. Kemudian dengan saya sendiri, Faizal Firazika dengan NIM akhir 193. Kemudian ada Maulidia Mutmainnah dengan NIM akhir 202. Ada Esti Syafiatri Ningrum dengan NIM akhir 201. Kemudian ada Amelia Hamdillah dengan NIM akhir 212. Dan Dian Nur Pratama dengan NIM akhir 208. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi yang pertama itu ada latar belakang terkait dengan masalah gizi pada pekerja kantoran. Ada terdapat 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan masyarakat yang bekerja di kantoran. Zaman sekarang itu banyak sekali masyarakat yang berminat dalam pekerja kantoran. Dan poin yang kedua itu pada hari kerja, umumnya pekerja kantoran menghabiskan sebagian besar jam kerjanya di dalam ruangan. Maksudnya ini yaitu akibat dari pekerja kantoran yang sebagian besar bekerja di dalam ruangan, sehingga aktivitas fisiknya itu dilakukan cenderung ringan. Pekerjaan yang dilakukan pekerja kantoran pun cenderung tidak banyak melakukan aktivitas fisik, dikarenakan pemanfaatan teknologi yang membuat pekerja tidak lagi perlu bergerak aktif saat bekerja. Poin yang ketiga yaitu status gizi memiliki hubungan yang signifikan dengan aktivitas fisik. Kesibukan di kantor sering menyebabkan pola makan sehat tidak menjadi prioritas utama. Ditambah lagi ketersediaan makanan sehat di kantoran itu masih sangat minim, sehingga banyak sekali pekerja kantoran yang memilih makanan instan seperti junk food. Pola makan seperti ini dapat menyebabkan tubuh mudah terkena penyakit dan masalah gizi lainnya yang dapat mengganggu aktivitas dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di materi ini itu yang diangkut itu masalah gizi yaitu penyakit jantung. Penelitian itu menemukan pekerja kantoran itu lebih beresiko memiliki penyakit jantung daripada orang yang bekerja pada sektor non formal, karena para pekerja di sektor formal itu memiliki tuntutan bekerja dan tingkat stres yang lebih tinggi. Lalu ada obesitas, itu karena pekerjaan mereka yang cenderung tidak memperhatikan pola makan dan jarang melakukan aktivitas fisik dapat memicu terjadinya obesitas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada faktor penyebab masalah gizi pada pekerja kantoran. Tadi kita membahas tentang penyakit jantung dan juga obesitas. Nah, yang pertama ada faktor penyebab penyakit jantung. Yang pertama ada pola makan tidak sehat. Nah, pola makan tidak sehat ini sangat mempengaruhi dan menyebabkan penumpukan plak di arteri sehingga mengurangi aliran darah ke jantung, sehingga jantung akan terasa nyeri dan sesak nafas. Kemudian yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik ini akan meningkatkan massa indeks tubuh sehingga akan beresiko pada obesitas yang menimbulkan penumpukan lemak pada jantung. Kemudian yang ketiga ada penggunaan tembakau dan alkohol. Nah, nikotin di dalam rokok atau di dalam rokok ini akan menyebabkan produksi zat yang bernama katekolamin yang menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung serta meningkatkan membutuhkan atau mengurangi konsumsi penyerapan oksigen oleh hemoglobin. Terus keempat ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini berubah seiring bertambahnya usia, ras, dan riwayat penyakit dalam keluarga. Pria memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan wanita. Hal ini sesuai dengan pernyataan WHO bahwa resiko penyakit jantung dan pembuluh darah lebih tinggi daripada
wanita. Next. Kemudian ada obesitas. Obesitas ini faktor terjadinya obesitas yang pertama ada sedentary lifestyle atau kurangnya aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini merupakan salah satu upaya dalam penyeimbangan antara output, pengurangan, dan input pemasukan. Jadinya, apabila jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh dan kalori yang dikeluarkan untuk aktivitas itu lebih sedikit daripada yang masuk, maka akan menyebabkan yang namanya obesitas. Yang kedua, ada stres. Obesitas pada pekerja dapat disebabkan oleh tekanan pekerjaan yang tinggi, dan mereka tidak dapat menahan pikiran yang dihasilkan dari stres kerja. Nah, stres kerja ini dapat mendukung obesitas dan yang disebabkan oleh perilaku dan merupakan dampak lingkungan psikososial yang merugikan. Yang ketiga ada beban glikemik. Nah, beban glikemik ini merupakan gambaran yang menunjukkan tentang respon kadar glukosa darah terhadap makanan yang dikonsumsi, terutama pada jumlah dan jenis karbohidrat yang terkandung dalam makanan. Pada individu dengan berat badan yang berlebih atau yang disebut dengan obesitas, dia menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam tubuh itu juga tinggi. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk program pemerintah sendiri, belum ada program khusus yang untuk mengatasi obesitas dan jantung. Tapi terdapat program K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja. Program ini berfokus untuk memastikan bahwa para pekerja itu sehat dan setiap sarana operasional itu aman. Nah, kami akan merancang 3 inti dari program untuk mengatasi penyakit obesitas dan jantung. Yang pertama, memasukkan nutrisi atau makanan sehat dan aktivitas fisik ke dalam program kesehatan dan promosi kesehatan di tempat kerja. Hal ini bisa kita melakukan edukasi untuk membawa makanan sehat dari rumah, atau bisa juga memulai membiasakan diri untuk makan makanan sehat di tempat makanan sehat atau kantin sehat. Di beberapa perusahaan sudah ada yang menerapkan, walaupun tidak semuanya. Terus kemudian itu untuk aktivitas kita bisa menyediakan tempat gym atau fasilitas kesehatan bagi karyawan, atau kita bisa mengadakan aktivitas olahraga bersama pada hari-hari tertentu. Yang kedua, menawarkan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan BMI atau penilaian risiko kesehatan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara rutin, baik 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang kemudian menerapkan program RISI, Rules Against Obesitas Among Employees, seperti pada PT ROS Indonesia. Kesehatan untuk oleh skincare yang telah biasa membawa orang-orang untuk menjaga berat badan ideal. Yang seperti gambar di samping, ini pemeriksaan kesehatan. Maaf sebelumnya. Slide sebelumnya, maaf. Seperti gambar ini, pemeriksaan kesehatan terintegrasi pada pegawai di lingkungan BSN. Ini dilakukan rutin pada waktu ulang tahun perusahaan BSN. Slide selanjutnya. Ini adalah kantin makanan di perusahaan Google, Mountain View, California. Pada perusahaan Google, mereka menyediakan makanan gratis bagi karyawannya. Di Indonesia juga menyediakan makanan gratis pada karyawannya di perusahaan Google Indonesia. Memang belum semuanya karena terkendala oleh biaya dan masalah-masalah pribadi kita. Seperti kepilihan kita terhadap ingin makan makanan sehat atau tidak. Yang kedua, ini PT CAR, perusahaan asal Turki di Sumatera, itu menyediakan pusat olahraga atau gym di kapal pesiarnya. Mereka yakin bahwa kesehatan karyawan sejalan dengan kesejahteraan perusahaannya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya ada pihak yang berperan di dalam masalah kesehatan gizi pekerja kantoran. Yang pertama untuk manajemen perusahaan itu seperti mengintervensi di tempat kerja yang bermanfaat bagi seluruh pekerja. Misalnya itu dengan mendiversifikasi pilihan makanan di kafetaria dan mesin makanan ringan dan soda, meningkatkan kesempatan untuk berolahraga atau mengurangi stres terkait pekerjaan bagi semua pekerja. Contohnya yang lain yaitu menciptakan lingkungan kerja untuk mendukung kesehatan. Yang kedua itu untuk pekerja kantoran. Contohnya itu pekerja itu lebih patuh terhadap panduan promosi kesehatan di tempat kerjanya. Yang kedua itu ada menjaga asupan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga ada mengikuti program kesehatan yang telah diadakan oleh perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu tim kesehatan perusahaan, seperti contohnya itu melakukan penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana lingkungan kerja dan untuk mendorong atau mencegah perkembangan obesitas dan untuk menentukan sejauh mana obesitas berperan dalam mengubah resiko penyakit dan cedera akibat kerja. Contoh selanjutnya yaitu mendorong beberapa pengusaha untuk mempertimbangkan obesitas dan penambahan berat badan ketika berurusan dengan asuransi, perekrutan, penempatan, dan promosi yang terlepas dari apakah obesitas merupakan penyakit atau kecacatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kemudian kalau tadi sudah disampaikan program-program pemerintah, yang ini adalah saran program dari kami. Next. Yang pertama ada senam pagi. Senam pagi ini akan perusahaan seenggaknya menyediakan sesi senam ringan sebelum jam kerja untuk meningkatkan aktivitas fisik para pekerjanya. Yang kedua adalah penyuluhan gaya hidup sehat. Nah, ini para pekerja harus diajarkan pentingnya pola makan seimbang, istirahat yang cukup, dan manajemen stres. Yang ketiga, ada pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Yang keempat, ada pertukaran resep sehat. Nah, fasilitas ini merupakan fasilitas pertukaran resep makanan sehat di antara para karyawan untuk meningkatkan kesadaran para pekerja akan pola makan yang baik. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Dari yang telah kita bahas itu dapat kita simpulkan bahwa dari masalah gizi pekerjaan kantor itu ada beberapa masalah yang dibahas yaitu tentang penyakit jantung dan obesitas yang terdapat di mana program yang dijalankan oleh pemerintah itu belum sepenuhnya terjalan. Adapun beberapa program yang dijalankan yaitu seperti memasukkan nutrisi makanan sehat ke aktivitas fisik dalam program kesehatan dan promosi kesehatan di tempat kerja serta menawarkan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya lagi. Dan ada beberapa juga peran yang orang yang melakukan masalah kesehatan gizi di pekerja kantoran. Di antaranya yaitu manajemen perusahaan, pekerja kantoran, dan tim kesehatan perusahaan. Selain itu, ada beberapa masalah penyebab dari pekerja kantoran dari penyakit jantung. Yang utama ada pola makan yang tidak sehat. Yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga penggunaan tembakau dan alkohol, setelah dan lain sebagainya. Dan ada pula penyebab beberapa timbul penyakit obesitas, yaitu seperti sedentary lifestyle, stres, dan beban akademik. Sekian yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Udah selesai ya?